Nah, selanjutnya kita panggilkan peserta terakhir kita, Mora Jombang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mora ini dari tim Aida, 10 tahun dari Jombang, hafalannya 30 juz Al-Quran. Boleh tepuk tangan semangat untuk Mora. Mora fokus ya. Apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Mora sudah siap. Kita buka dulu peta Al-Quran untuk Mora. Ini petanya sudah dilihat sekilas aja dulu. Silakan Mora lihat ke depan lagi. Fokus, kita mulai dengan soal pertama. Aida, silakan. Mora, sambungkan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aina tadhhabun? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Benar. Benar. Silakan Mora lihat ke belakang. Mora jalan. Kalau belok kiri ada Al-Qiyamah, Al-Muddatsir dan Al-Baqarah. Kalau belok ke kanan ada Al-Mulk, Al-Baqarah dan juga Al-Qiyamah ayat 7. Mau kiri atau kanan? Kiri. Kiri berarti Al-Qiyamah, Al-Muddatsir dan Al-Baqarah. Yakin? Yakin? Oke. Lihat ke depan. Kita mulai dengan Al-Qiyamah. Sebutkan nomor ayat dari ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Surah Al-Qiyamah ayat 12. Benar. Benar. Lanjutkan perjalanan. Dan kita menuju ke Al-Muddatsir. Bacakan ayat ke-6 dan 7 dari surah Al-Muddatsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamnun tastakthir. Wali rabbika fasbir. Benar. Benar. Lanjutkan lagi perjalanan. Al-Baqarah. Bacakan ayat ketiga setelah ayat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adl wala hum yunsarun. Benar. Cukup. Shadaqallahul azim. Allahumma ramna bil Quran.
Bagaimana yang terakhir? Benar juga? Benar, luar biasa. Dan kita panggilkan kembali Iza bergabung bersama dengan Mora. Tepuk tangan dong, dua peserta terakhir kita. Iza, Mora, karena bilang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama buat Izzah, Masya Allah, Izzah bacanya baik, bagus. Cuma tadi sedikit mikir ya ketika bacakan ayat 11 dan 12. Tadi sedikit mikir. Ada pelafalan yang perlu diperhatikan oleh Izzah ketika melafalkan wa idh qataltum ya, dan ini dari segi penyempurnaan Kak Irfan. Jadi huruf-huruf tebal itu ada kan 7. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan dha. Dan huruf-huruf tersebut itu ada level-levelnya. Ya, jadi nggak semua, kita tidak bisa menyamakan to sama kha. Nah, yang hari ini karena Nabila ingin bahas bahwasanya di satu huruf itu sendiri itu juga ada level-levelnya. Ya, jadi di antara huruf-huruf itu ada level-levelnya. Jadi mana huruf terkuat, mana huruf terendah dari segi penebalannya, ada juga dari segi harakatnya. Nah, kalau misalnya tadi Izzah baca qaf berharakat fathah seperti qataltum, sama faqulna yang itu berharakat dhammah. Yang lebih kuat tebalnya yang mana? Yang lebih kuat adalah fathah. Jadi untuk huruf-huruf tebal dari segi harakat ya, yang paling kuat kalau dia harakat fathah setelahnya ada alif mad. Seperti waladhdallin. Dhad fathah setelahnya ada alif mad, itu di level tertinggi. Setelahnya ada dhad berharakat fathah saja seperti misalnya daraba. Gak bisa kita baca daraba seperti dhalin, itu tidak selevel ya. Jadi level pertama huruf tebal berharakat fathah, setelahnya ada alif. Level kedua harakat fathah saja. Level ketiga adalah harakat dhammah. Harakat berikutnya adalah harakat mati. Yang terakhir adalah kasrah. Ya, tadi Izzah ketika membaca wa idh qataltum, nah levelnya itu lebih rendah daripada wa idh qultum. Faqulna. Jadi qaf qataltum harusnya kan dia lebih tinggi daripada harakat dhammah. Tapi Izzah dibalik. Dhammah dulu baru fathah. Harusnya fathah dulu baru level tebalnya saja. Tapi sebenarnya Kak Irfan bacaan Izzah sudah cukup bagus, dan ini kembali lagi dari segi penyempurnaan yang sangat-sangat detail ya. Berikutnya buat Mora, tadi Mora apa namanya pesertanya Anda siapa? Aida ya? Aida, okay. Aida, Masya Allah bagus sekali bacaan Mora. Coba perlu diperhatikan oleh Mora adalah masih di kaidah atau penebalan. Kalau nun mati setelahnya ada huruf tebal, maka gunnahnya tebal juga. Seperti tadi Mora membaca walahum yusarun ya. Itu dengungnya sudah bagus, tapi jangan sampai karena kita fokus kepada dengung yang tebal, jadi huruf tebalnya kita rendahkan. Jadi yunsarun, enggak yunsorun, kita sesuaikan dengungnya tebal, hurufnya pun kita tebalkan. Jadi yunsa, enggak sa, dia yunso ya, seperti itu. Masya Allah, ini jangan-jangan para peserta 2025 langsung bisa ngambil sanad semuanya ya? Insya Allah. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Nabila, luar biasa memang. Sekali lagi persaingan itu ketat sekali. Ko Denny Slim, silakan Ko. Baik, istilah. Ko ngelengkapin aja ya. Terima kasih buat Mora sama Izzah, alhamdulillah. Kemarin kita udah bahas hadis itu kayak main komunikata ya. Ada yang disebut sanad rawi ya. Cuman ya begitulah ya. Syarat untuk supaya rawi itu menjadi as-sahih itu nggak sembarangan. Yaitu ada salah satunya juga mereka orang-orang yang adil, thiqah, terpercaya. Tadi disebut sama Abi, salah satu kitabnya adalah Tahdhibul Kamal ya. Jadi kita ngecek nih dari nama hadis. Jadi gimana cara kita mencari tahu kalau hadis itu sahih atau enggak? Tadi nama-namanya dilihat. Dan kita lihat itu hadis itu ada kitab induknya ya. Berarti itu dari sekian banyak ribuan nama itu ada kitab yang merangkum sekian banyak nama itu, profilnya lengkap semua. Salah satunya tadi Tahdhibul Kamal. Itu sudah ada dirangkum lagi, diintisarikan lagi jadi Tahdzibut Tahdzib. Itu masih ketebalan, ada lagi dibikin lebih ringkas lagi. Namanya Taqribut Tahdzib, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Nanti baru dirangkum. Oh, minimal kita lihat, oh ini sikoh semua, terpercaya semua. Karena ketika orang itu sudah jadi adil, mukmin, sikoh, dia bukan orang yang nggak bisa berdosa. Tapi mereka orang-orang yang tidak akan berdusta.
sehingga bisa dipastikan ketika semua rantai sanad nama rawinya itu istiqoh semua, maka pasti benar-benar bisa dipastikan Rasulullah pernah berbuat seperti itu atau pernah mengucapkan seperti itu. Ini disebutkan mereka adalah sebaik-baiknya generasi. Dari kurun waktu mereka itu adalah sebaik-baiknya generasi, dan ketika kita pengen istilahnya sadar diri ini, ya Allah, aku mati bakal sukses, pengen mulia, pengen bahagia, pengen, ya udah, ternyata kita tinggal belajar ke orang yang paling sukses, paling mulia, paling bahagia, dan paling jadi kebahagiaan banyak orang. Contoh Rasul dan para pengikutnya, semuanya kisah hidupnya ada lengkap, tinggal kita mau ikutin atau enggak. Karena kalau kita nggak ikutin mereka, berarti selama ini kita pengen bahagia dengan cara hidupnya siapa. Mudah-mudahan tadi ini makanya tambah senang banget. Di season ini itu juga ditambah lengkap, gak cuma Quran, tafsirnya dari Abi, ditambah lagi ada bahasan hadisnya. Wah, ini Masya Allah. Dan kita harus mempunyai jiwa yang haus ilmu terus ya. Betul. Karena ibadah pun antara ngikutin guru saja dengan tahu ilmunya, nilainya berbeda juga. Beda, Pak. Tepuk tangan dong untuk Dewan Juri luar biasa. Oke. Kalian juga sudah bekerja keras, sudah berdoa, tinggal tunggu hasilnya ya. Ayo tos-tosan dulu sama mentornya dulu. Terima kasih ya Kak Ida dan juga Abang Akil. Iya. Sama orang tuanya juga, peluk orang tuanya. Oke, alhamdulillah.